Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita di dalam ibadah PLT, Pagi Lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mau mulai aktivitas kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mendengarkan renungan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau Tuhan boleh memberikan kami nafas kehidupan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk untuk istirahat kami pada malam hari tadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap bimbingan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami mau mulai ibadah PLT pada pagi hari ini. Kami mau buka ibadah PLT pada pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Di antara kita mungkin ada yang sedang mengalami proses kehidupan dari Tuhan, tapi kita percaya, kita mau tetap terus berpegang pada firman Tuhan, kita mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita mau terus percaya sama Tuhan karena Dialah Tuhan, Dialah Raja. Kita mau katakan, Engkaulah Tuhan.
berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Oh haleluya, oh haleluya, Kau berdaulat Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan itu boleh menjadi korban kami di hadapan Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami, sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan lewat pujian yang kami naikkan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sepatah kata firman-Mu, dan kami percaya lewat firman-Mu itu akan meneguhkan, akan menguatkan setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pengurapan Tuhan turun, urapan Tuhan mengalir bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di saat Tuhan selesai menciptakan dunia dan segalanya, Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan juga bekerja atas seluruh kehidupan kita semua. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Allah tidak membiarkan kita menghadapi segala sesuatu sendiri. Tapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Yang menjadi satu pertanyaan, bagian mana Allah turut bekerja? Apakah hanya tentang jiwa kita saja Allah turut bekerja? Apakah hanya tentang ekonomi saja Allah turut bekerja? Apakah masalah rohani saja Allah turut bekerja? Apakah hanya tentang masa depan saja Allah turut bekerja? Tapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala kondisi Allah itu turut bekerja. Baik kondisi kita enak, baik kondisi kita nyaman, ataupun kita dalam menghadapi masalah, atau kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak, Allah tetap turut bekerja. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat, adalah Allah yang hebat, Allah pakar. Tuhan itu adalah pakar untuk merangkai segala sesuatu. Firman ini berkata, aku tahu. Artinya apa? Aku tahu artinya bahwa kita ini, manusia ini yang masih ada di dalam dunia, kita mengalami yang namanya proses.
Ayat ini mengatakan bahwa kita mengalami proses. Sampai kitab ini mengatakan aku tahu, artinya berarti dia selesai mengalami yang namanya proses. Di dalam mengalami proses kita, itu bukan hal yang gampang, itu bukan hal yang mudah. Tapi di dalam yang namanya proses penuh perjuangan, Allah menginginkan kita untuk tidak menyerah. Saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami yang namanya proses, entah Bapak Ibu sakit, entah jawaban-jawaban doa belum didapat, atau hal-hal yang di luar daripada pikiran kita udah gak mampu. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu adalah pakar yang sanggup merangkai setiap kehidupan kita menjadi sesuatu yang baik. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada satu keluarga, dia punya 2 orang anak. Anak laki dan anak perempuan. Satu keluarga ini, anak yang laki itu ditinggal sama orang tuanya, sama mamanya, pada saat dia berusia 5 tahun. Anak yang perempuan, dia ditinggal mamanya, meninggal itu di saat dia usia 3 bulan. Dia bertumbuh di dalam pengasuhan orang lain, boleh dibilang sama oma dan opanya dia. Dia sama-sama merasakan kasih sayang dari omanya, sama-sama dididik, sama-sama dibentuk dari oma opanya. Satu kali omanya juga meninggal, akhirnya tinggal dia bersama dengan opanya. Secara fisik anak ini saya bilang adalah anak yang luar biasa. Dia mengalami hal-hal yang sama, makan yang sama, pengasuhan yang sama, segala sesuatunya yang sama. Tapi yang membuat beda dari kedua anak ini, anak yang pertama dia lari dari yang namanya proses. Dia lari, dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi anak yang kedua, anak perempuan ini, dia mengikuti yang namanya prosesnya Tuhan. Proses sakit, saya bilang proses itu sakit. Tapi anak ini dia tidak mau stuck sampai situ. Anak ini gak mau, mama saya sudah meninggal, papa saya sudah meninggal. Dia anak yatim piatu, tapi dia gak mau. Dia mau bangkit, dia mau dia mau bangkit, dia mau hidupnya dia itu berubah. Dia mau menunjukkan bahwa dia bisa karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saya melihat dari kehidupan kedua anak ini, yang anak pertama dia meninggalkan Tuhan dan dia percaya kepada agama yang lain. Anak yang kedua ini dia terus berjuang. Anak kedua ini tetap dia berusaha, ada air mata, ada kesakitan, ada jeritan-jeritan, tapi dia tetap mengikuti apa yang namanya prosesnya dari Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap berjalan karena Tuhan bekerja. Dia percaya Tuhan itu bekerja atas kehidupannya dia. Dia tetap bekerja, dia tetap berjuang. Dia jatuh bangun, mungkin kehidupannya dia tidak seperti dengan anak-anak seusianya. Bisa senang-senang, bisa menikmati segala kenyamanan yang ada di rumah. Tapi kalau dia harus tetap berjuang. Tapi saya melihat sampai akhirnya anak ini dia boleh bangkit. Sampai akhirnya anak ini boleh melihat prosesnya Tuhan. Dan firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupannya. Dia boleh berkata, aku tahu bahwa Allah turut bekerja karena dia merasakan. Dia sudah menyelesaikan prosesnya dia. Untuk dia meraih gelar, untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita lari dari prosesnya Tuhan. Tetap ikuti alurnya Tuhan, apa yang Tuhan mau sama kehidupan kita. Tetap kita nantikan Tuhan, tetap libatkan Tuhan di dalam kita mengalami yang namanya prosesnya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan itu adalah kemenangan buat kita. Tuhan itu yang akan menyinari kita, menemani kita langkah-langkah kehidupan kita yang gelap. Lewat firman Tuhan, lewat pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menerangi kita. Kadangkala di dalam proses kita bilang, Tuhan kok gak berakhir, Tuhan kok akhirnya begini, Tuhan kok kita gak ngelihat ujungnya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah pelita, bukan lampu sorot. Pelita artinya dia hanya menerangi langkah-langkah kehidupan kita. Kalau lampu sorot,
itu bisa menerangi sampai ke depan. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Tuhan itu pelita. Jadi dia hanya menerangi langkah-langkah kehidupan kita, menuntun kita untuk mencapai rangkaiannya Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sangat sederhana. Tapi satu pesan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, jangan kita lari dari proses. Jangan kita sama dengan dunia ini. Karena kita kita mengasihani diri kita. Oh, saya nggak punya orang tua. Ada alasan saya untuk berlaku seperti orang-orang lain. Mengambil jalan pintas. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk kita mendapatkan sesuatu. Tapi ikuti yang namanya prosesnya Tuhan. Kita harus tampil beda. Kita jangan sama orang lain. Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Yesus, Allah yang sanggup menolong kita. Allah yang sanggup merangkai segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak enak itu dirangkai sama Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada satu ilustrasi lagi, di saat kita masak, Bapak Ibu, saat kita mau masak makanan yang menurut kita enak, mungkin ada bahan-bahan yang kita perlukan di dalam proses ini. Gak mungkin dong kita bilang begini, ya udah saya mau masak, contohnya lah, saya mau masak spaghetti, saya beli mie spagettinya, terus saya beli bumbu, pokoknya semuanya dipersiapkan. Udahlah saya gak mau proses, saya makan aja semuanya. Saya makan aja, akhirnya nanti juga di dalam kecampur. Enggak. Tapi itu ada pembentukan, ada proses-prosesnya, di mana akhirnya apa yang kita kerjakan lewat proses kita membuat spaghetti itu akhirnya menjadi spaghetti yang kita harapkan, yang enak, akhirnya bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, Tuhan juga menginginkan seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu, ada rencana-rencana Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan bagi Bapak Ibu. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan buat kita pada pagi hari ini, selama kita nikmati prosesnya Tuhan, selama kita menikmati prosesnya Tuhan, libatkan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendeklarasikan firman Tuhan ini. Dari Roma 8 ayat 28, aku tahu Allah turut bekerja, aku tahu Allah turut bekerja sehingga Tuhan maunya aku seperti ini, maunya tuh saya seperti ini. Yang jelas apa yang Tuhan sampaikan buat kita, yang jelas apa yang Tuhan inginkan sama kita, itu adalah yang terbaik. Yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk semua kebenaran firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap mengikuti setiap langkah demi langkah, proses demi proses, sehingga kami mencapai apa yang Tuhan mau Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus buat semuanya. Mampukan kami untuk kami tampil sebagai pemenang. Mampukan kami untuk kami mengakhiri segala pertandingan kehidupan kami. Dan kami boleh mendeklarasikan firman ini. Aku tahu karena kami Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang lain Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk di dalam warta kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa di dalam VIP hari Kamis pukul 19.30 secara online. Dan hari Jumat kita akan bertemu di ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia di gereja pukul 15.30 secara onsite. Dan bagi bapak-bapak, bagi Kristus, kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah BBK secara onsite pukul 18. Nah, untuk tempat akan diinfokan di grup WhatsApp. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih buat setiap rangkaian ibadah PLT kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan yang meneguhkan setiap hati kami. Saat ini Tuhan, kami membuka hari kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan.
hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan, hari yang penuh dengan rahmat yang berasal daripada Tuhan. Dan kami menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang terbaik, terutama atas seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Kami berdoa buat semua hamba-hambamu yang sudah melayani sidang jemaatmu GBI Batu Penjuru, Bapak Gembala kami, Bapak Rohani kami, semua aktivis gereja, penata layan diaken, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus dan kami menerima berkat yang terbaik, yang terutama teristimewa Tuhan berikan bagi kami. Dan kami sudah ditetapkan untuk kami menjadi seorang pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.